Baik, Bapak Mama, sekali lagi Shalom. Bapak Mama, sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini, yaitu harapan sejati di tengah kesedihan. Sekali lagi, harapan sejati di tengah kesedihan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika untuk memberikan pengajaran dan juga penguatan serta nasihat kepada mereka berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Khusus dalam kitab pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-14, Rasul Paulus membahas tentang harapan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal, yang merupakan hal yang penting bagi situasi jemaat pada waktu itu. Mereka mungkin, Bapak Mama, merasa cemas dan bingung tentang nasib orang-orang Kristen yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya yang telah meninggal tidak akan kehilangan bagian mereka dalam keselamatan. Dan ia memberikan penghiburan dengan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan bangkit dan bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali. Bapak Mama, ini menunjukkan perhatian Paulus terhadap keadaan rohani jemaat dan keyakinan akan janji Tuhan tentang kehidupan kekal. Dan dengan cara ini, Bapak Mama, Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan mereka tentang teologi kebangkitan, tetapi juga memberikan harapan dan penghiburan di tengah kesedihan dan kebingungan. Kenapa saya berani menyatakan demikian, Bapak Mama? Karena situasi jemaat pada waktu itu, mereka selalu bertanya dan juga mereka sedih. Kalau ini orang dong meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, ke mana? Karena itu dalam situasi mereka itu, Rasul Paulus menulis surat bagi mereka untuk menguatkan mereka dan mengajar mereka, sehingga mereka tidak tetap ada dalam kebingungan, kebimbangan, tetapi mereka paham, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan. Yang namanya saudara, suami, keluarga meninggal, pasti sedih. Kita tidak bisa menyangkali bahwa kita kuat, tidak. Kita menangis. Karena itu Bapak Mama, dalam situasi yang demikian itulah, sekali lagi Rasul Paulus mengajar dan menguatkan mereka. Bapak Mama, dengan mengungkapkan kebenaran ini, Rasul Paulus ingin agar jemaat tetap tabah dan terus berpengharapan dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Mama, saudara-saudara, kesedihan adalah reaksi alami dalam suatu peristiwa duka cita. Karena kehilangan, terutama kehilangan orang-orang yang kita cintai, pasti ada rasa sakit hati, kecewa, marah, bahkan hampir-hampir putus asa. Dan situasi itu Rasul Paulus pahami perasaan orang-orang yang bersedih, sehingga ia mengingatkan mereka bahwa dalam kedukaan yang sangat besar yang kita rasakan bagaimanapun dahsyatnya, tetapi kita masih punya pengharapan, yaitu kepada Yesus Kristus, penolong penghibur yang mampu memulihkan rasa sedih dan juga mampu mengobati sakit hati dan hadir untuk melindungi serta menyertai kita. Pemahaman itu, Bapak Mama, bukan kita tidak tahu. Kita semua tahu benar. Tetapi sadar atau tidak, kadang rasa kehilangan yang besar membuat iman kita goyah. Dan sekali lagi,
kadang kita merasa bahwa tidak ada harapan hidup. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi, Rasul Paulus menguatkan jemaat. Demikian juga menguatkan mama, anak-anak, kakak adik, semua keluarga. Bahkan kita semua yang hadir. Bahwa Yesus Kristus siap mengobati sakit hati kita dan hadir untuk menyertai kita. Sepanjang napas Tuhan masih beri dalam kehidupan kita. Kesedihan yang kita rasakan biarlah menjadi cara kita untuk menghormati kenangan dan kebersamaan kita dengan Bapak Pace. Bersama semua karya, pikiran, dan cinta kasihnya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai opa, teman sekerja. Biarlah menjadi pembalut rasa duka kita dan menjadi spirit bagi hidup dan karya pelayanan kita ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya. Firman ini Bapak Mama menjamin adanya harapan dalam rasa duka yang kita alami karena kepergian dari bapak, suami, anak, saudara kita, Bapak Pace. Sebagai teman sepelayanan, dan juga kita semua punya harapan istimewa bagi orang yang percaya, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit sebagai dasar pengharapan kita akan kebangkitan orang-orang percaya. Iman Kristen meyakini bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian hanyalah suatu tahapan transisi menuju kehidupan kekal bersama Sang Pencipta. Keyakinan ini adalah kekuatan dan penghiburan bagi kita bahwa saatnya nanti kita akan bertemu di sorga, rumah Bapa yang kekal. Karena itu bagi kita semua yang masih hidup sampai hari ini, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Percaya bahwa tidak sepanjang hidup kita akan menangis terus. Tuhan punya cara untuk menghapus air mata kita. Tuhan akan mengirim orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menghibur, menopang, dan menolong kita. Karena itu, sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, terus berpengharapan. Dan jangan kita mengeluarkan pernyataan bahwa beta sendiri, tidak. Kita tidak sendiri. Janji Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan penyertaannya selalu nyata. Pertolongannya selalu tepat waktu dalam kehidupan kita. Karena itu walaupun mama, anak-anak, kakak adik, kita semua yang ada, air mata kita mengalir. Tetapi percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mama, anak-anak, dan juga semua keluarga sendiri. Dia turut merasakan rasa kehilangan, rasa duka yang mendalam. Perasaan sedih yang melekat di hati kita saat ini ingin dibalut oleh Tuhan Yesus. Karena itu marilah membuka hati dan berserah. Bahkan melepaskan Bapak John mendahului kita ke pangkuan Allah Bapa di sorga. Bukalah hati untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memanggil dengan suara lembutnya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kelegaan itu sudah Bapak John peroleh. Tetapi damai sejahtera telah Tuhan tinggalkan untuk kita yang masih hidup saat ini. Maka lepaskanlah hati yang sedih ini, diliputi damai sejahtera melalui firman Tuhan ini. Biarlah rasa sedih dan kehilangan ini lebih mempererat tali cinta kasih antara mama, anak-anak, cucu, menantu, dan juga semua keluarga. Temuilah Tuhan dalam doa, pengharapan, dan ucapan syukurmu. Tuhan pasti menolong, menguatkan, menghibur
keluarga untuk melewati rasa duka yang mendalam ini. Kita semua yang hadir dengan peristiwa duka ini, mari kita belajar kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kita. Gunakanlah kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena lambat atau cepat waktunya, pasti kita akan dipanggil satu persatu. Hari ini mungkin kita menguburkan jenazah Bapak John, tapi kita tidak tahu besok, lusa, dan seterusnya. Karena itu percaya, jangan keraskan hati kita. Karena waktu kita, Tuhan telah menetapkannya bagi kita. Karena itu jangan membanggakan diri bahwa kita masih hidup ribuan tahun lagi, jangan. Waktu yang Tuhan beri adalah waktu perenungan bagi kita semua. Karena itu marilah berbenah diri. Sebagaimana Rasul Paulus menguatkan jemaat di Tesalonika pada waktu itu, Rasul Paulus juga menasihati kita, mengajar kita semua bahwa jangan kita bertanya. Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika Tuhan datang, mereka yang lebih dahulu bangkit. Itu sebuah berita penghiburan yang besar bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itu marilah, sedih pasti kita menangis, kehilangan pasti kita menangis. Tetapi teruslah berpengharapan bahwa Tuhan pasti menolong dan menghibur kita. Firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin.